Dia ngajak aku kenalan karena dia kalah taruhan. Aku pacaran tuh maksimal cuma 7 bulan. Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. Di episode Magic Things kali ini, aku mau sharing soal mantan-mantan aku dan how it is okay to be friends with your exes. Terserah mau ex-boyfriends, mau ex-girlfriends, semuanya sama aja. Backgroundnya sih aku bakal cerita soal beberapa mantan aku dari awal sampai sekarang. Dan juga kayak emang hubungan aku sama mantan-mantan aku ada beberapa yang sama sekali nggak ngobrol sama sekali sampai sekarang. Tapi ada juga yang masih tetap ngobrol kok, masih temenan, masih kadang-kadang makan bareng gitu loh. So let's start with my first ex-boyfriend. Jadi my first ex-boyfriend itu when I was in high school. Waktu itu SMA 1, he was my first ex-boyfriend, he was my best friend. Terus kita jadian. I mean secara orangnya sih orangnya tuh suka banget olahraga, terus orangnya tuh keras kepala sih lumayan, sorry ya, cuman gimana ya, dia my first relationship sama dia dan tetap aja aku cherish lah sampai sekarang pun kadang-kadang kita masih ngobrol dan aku berharap kamu menemukan wanita yang kamu cari. Terus abis putus, kalau nggak salah itu pacaran cuma beberapa bulan. Terus putus, aku sempat pergi ke Melbourne. Di Melbourne itu aku jadian sama satu cowok yang a lot older than me. Terus ternyata tuh nyebelin banget. Ternyata tuh dia pacaran sama aku karena dia ngajak aku kenalan karena dia kalah taruhan. Cuman akhirnya kita jadian sih, paling cuma sebulan atau 2 bulan habis putus. Oh ya by the way guys, heads up, aku pacaran tuh maksimal cuma 7 bulan. Sampai sekarang belum pernah tuh yang namanya ngerayain first year anniversary. Next thing, abis putus sama yang udah agak tua itu, aku sempat jadian sama anak yang di bawah aku setahun. Itu yang paling lama, yang 7 bulan. He was really nice, terus kayak, tapi mungkin karena dia lebih muda juga dan karena mungkin aku kan dari Melbourne, dari sebelum lulus SMA ya. Jadi pas udah aku jadian, dia masih SMA 3, aku udah kuliah, jadi tuh kayak hidupnya udah beda banget. Cuman akhirnya dia ke Melbourne juga sih, buat meneruskan karirnya, dan sekarang dia udah bahagia dengan cewek barunya dan aku sangat bahagia sama dia, untuk dia. Terus putus sama yang lebih muda berondong itu, aku sempat jadian lagi sama orang yang lebih tua lagi. Yang ini lumayan serius sih, sampai aku mikir tadinya, apa jangan-jangan gue married sama dia ya. Cuman waktu di Melbourne itu karena dia udah mau for good, ujungnya kita long di, dan I'm really bad with long distance. Jadi abis itu bye-bye, padahal dia baik banget orangnya dan dia salah satu mantan yang masih bisa temenan sampai sekarang. Putus sama dia and then I met this Korean guy cuma seminggu doang. Itu kayaknya gue yang salah deh. Jadi ini cuma karena kita kerja bareng, terus kayak tiba-tiba dicomblangin, terus jadian, terus tiba-tiba putus. Dan even pas jadian pun gue gak nyadar sampai dia bilang ke orang-orang pekerjaan kita, gue udah jadian sama Michelle. Terus gue yang kayak, kapan kita jadian? Tapi yaudahlah, tapi pas tiba-tiba gue diputusin. Maksudnya apa? Lu gak ngerti kan kalau orang Korea, jadi gak apa-apa. Terus abis putus sama Korea itu jadian lagi sama Korea lain. Jadi sama Korea lain lucu karena di hari pertama dia confess ke gue. Terus kita tiba-tiba hari pertama jadi langsung road trip pergi ke luar kota yang kayak 3 jam dari Melbourne gitu. Itu jadian sama dia lumayan brengsek sih orangnya. Kayak dia banyak nyakitin hati gue, terus sampai sekarang kayaknya kita putus juga gak baik-baik dan that's it. Putus sama Korea yang itu, abis itu balik ke Indo, gue sempet jadian lagi ya? Bentar deh, mana? Gue kayak kebanyakan. Bentar, balik Indo, sempet balikan sama si yang long distance itu. Jadi balik ke Indo, sempet jadian balikan sama yang si long distance itu, tapi akhirnya kayaknya nggak bisa, akhirnya putus. Abis itu pacaran yang lumayan serius lagi sama orang yang di atas aku kurang lebih 3 tahun atau 5 tahun nih kayaknya. Dia juga tadinya aku udah mikir kayak future-nya udah bagus sama dia, kayak udah serius dan segala macam. Cuman lagi cara pola pikir kita terlalu berbeda, terus kayak cara hidup dan ya gimana, kerjaan juga terlalu berbeda, dan akhirnya nggak ketemu titik di mana kita ngerasa itu kita bisa lanjutin nih, kayak nggak bisa gitu loh, chemistry-nya juga udah hilang. Kayak putus akhirnya. Terus tapi sampai sekarang juga masih baik banget sama gue. Sampai sekarang tuh kita masih kayak beb gini loh. Gue udah ke rumah lo. Gue lewatin rumah lo gitu. Masih baik-baik aja.
terus ketemu lagi sama cowok Korea lagi, jadi cuma seminggu lagi. Gue nggak ngerti kenapa sama cowok Korea tuh kayak gitu semua. Yang ini juga hari pertama ketemu langsung tiba-tiba nembak, terus gue yang kayak pertamanya nggak mau, tapi akhirnya 3 hari kemudian dia nembak lagi. Gue mikir udah coba, segera tengah jalan. So guys, panjang banget kan cerita soal mantan gue. Kalau kalian masih ngikutin sampai sekarang, thank you banget. Cuman this is the only thing yang I wanna tell you sih. I mean, you meet that guy at the first time kan, you didn't know lah, maksudnya you will date that guy. Awalnya kan bisa jadi temen. I mean in the future juga, you never know if one day maybe you will kayak butuh dia punya pertolongan, atau nggak kalau misalkan kalian pengen bantuan apa-apa kan, you never know. Jadi buat apa sih berantem sama mantan? For me, maksudnya temenan sama ex tuh nggak apa-apa, asal kalau misalkan mantan kamu itu udah punya cewek lagi, ya kalau misalkan ceweknya jalan sama kamu mendingan jangan sih. Saya udah pernah juga kayak gitu, akhirnya nggak bagus. Okay deh guys, this is my sharing for today. Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, share, and comment down below kalau kalian pengen aku ngebahas soal apa, atau nggak kalian pengen tahu Musya tuh kalau soal gini mikirnya gimana sih gitu. Just comment below and don't forget to follow me terus ya. See you next episode. Bye.